Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil an'am Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam itulah kita hidup teratur dan mau diatur, yaitu dari saat kita masih dalam kandungan sampai masa lanjut usia. Hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa cendekiawan muslim yang kami banggakan, tidak terasa dunia ini sudah semakin tua. Seiring perjalanan, kita sebagian besar juga akan melalui fase masa tua yang dikenal dengan lanjut usia. Fase di mana kita sebelum meninggalkan dunia ini untuk menuju alam berikutnya. Diprediksi jumlah penduduk lansia semakin bertambah pada tahun 2020 hasil dari sebuah sensus penduduk di tahun 2019. Itu jumlahnya 25,09 juta. Tahun 2025 diprediksi jumlah penduduk lansia itu mencapai 33,69 juta. Tahun 2030 itu mencapai 40,95 juta. Kemudian tahun 2035 itu diprediksi jumlah lansia 48,19 juta. Indonesia itu masuk negara dengan struktur penduduk menuju tua. Peningkatan jumlah ini adalah berdasarkan dari ketentuan WHO yang membagi lanjut usia itu menurut tingkatan umur. Yang pertama, usia disebut usia pertengahan, yaitu antara kelompok usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian yang kedua, 60 sampai 74 tahun itu disebut lansia. Lansia tua itu adalah kelompok usia mulai dari 75 sampai 90 tahun. Dan usia sangat tua itu di atas 90 tahun. Para pemirsa kajian Majelis Taklim Stekia yang dirahmati oleh Allah SWT, perkenakanlah dalam kesempatan di hari yang penuh berkah ini kami berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang masa lanjut usia, yaitu tentang bagaimana pandangan Islam terhadap lansia, kemudian permasalahan apa yang terjadi pada lansia, lalu bagaimanakah solusi yang diberikan oleh Islam terhadap permasalahan yang terjadi pada lansia. Agama Islam memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat, sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tidak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, penghormatan terhadap para lansia Muslim adalah ketundukan kepada Tuhan. Beliau menegaskan, berkah dan kebaikan abadi bersama para lansia kalian. Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dan ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan, serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian dan cintailah serta kasihilah orang-orang yang lebih muda dari kalian. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu,
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik di waktu kecil." Jamaah Majelis Taklim Stiqiyah yang kami hormati, permasalahan umum yang dihadapi oleh para lansia yang pertama adalah mengalami perubahan jasmani. Itu dilihat dari ciri-ciri fisik lansia, seperti misalnya postur sudah mulai membungkuk, kemudian kondisi kulit mulai kering dan keriput, daya ingat mulai menurun, kondisi mata yang mulai rabun, dan pendengarannya yang semakin berkurang. Penurunan masa usia tercantum jelas dalam Al-Quran. Artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali, dan tentu dengan tanda-tanda beruban, dan menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah maha mengetahui lagi maha kuasa. Ar-Rum ayat 54. Yang kedua, secara umum kemerosotan yang dialami oleh lansia adalah kemerosotan di intelektual. Pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, ataupun depresi. Tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut ialah satu-satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Berikutnya perkembangan emosionalnya. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Para pemirsa yang budiman, solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam memecahkan masalah lansia tersebut, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan agama menunjukkan tingkatan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme. Kebutuhan spiritual keagamaan sangat berperan memberikan ketenangan batiniah khususnya bagi para lansia. Rasulullah SAW bersabda, semua penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit tua. Sehingga religiutas atau penghayatan keagamaan besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hal inilah yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dadang Hawari, bahwa lanjut usia yang non-religius, angka kematiannya 2 kali lipat lebih besar daripada orang yang religius. Lanjut usia yang religius, penyembuhan penyakitnya lebih cepat dibandingkan dengan yang non-religius. Lanjut usia yang religius lebih kebal dan tenang menghadapi masalah hidupnya. Lanjut usia yang religius lebih kuat dan tabah menghadapi stres daripada yang non-religius, sehingga gangguan mental, emosional jauh lebih kecil. Lanjut usia yang religius tabah dan tenang menghadapi saat-saat terakhir kematian daripada yang non-religius. Berkaitan dengan agama dan spiritualitas usia lanjut, ada penelitian yang menarik dalam konteks lingkungan beragama Islam.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Iqra Rahman dan Anwar Muhyiddin, menunjukkan bahwa hiburan utama bagi usia lanjut itu adalah waktu yang dihabiskan bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka. Taman dan masjid itu adalah sebagai tempat sosialisasi serta agama yang memainkan peran penting dalam kehidupan warga lanjut usia. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan atau kurikulum untuk menyusun program pendidikan agama untuk usia lanjut. Atau kalau masa anak-anak dikenal PAUD, ini PAUD, ini PAUD, usia lanjut ya. Dari hasil penelitian tersebut, mari kita lebih mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama adalah lansia harus memperbanyak beristighfar. Karena apa? Istighfar itu adalah pintu gerbang kelegaan dan kebahagiaan. Setiap kali kita dalam kesulitan mulai membacanya, dan insya Allah itu akan membawa kita keluar dari kecemasan dan akan menempatkan kita dalam situasi damai dan akan memberi kebahagiaan. Hati yang sadar terganggu setiap kali melakukan dosa akan merasakan kecemasan. Mungkin kita menyinggung seseorang dengan percakapan, itu sangat membebani pikiran kita. Dengan istighfar, insya Allah ada kemungkinan kita akan merasa lebih baik. Ada kemungkinan bahwa setelah meminta pengampunan, setidaknya kita sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan pada Allah. Diketahui bahwa Rasulullah sering mengucapkan istighfar. Beliau meminta maaf setidaknya 70 kali sehari. Bagi kita, semua ini adalah model perilaku, dan inilah doa yang dapat kita jadikan bagian dari hidup kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pengampunan. Jadi maafkanlah aku. Ada banyak doa yang bisa buat untuk meminta pengampunan. Bahkan sesuatu yang ringan di lidah seperti mengucapkan astagfirullah adalah cara yang bagus untuk mencapai pengampunan. Yang kedua, Islam menawarkan solusi yang dihadapi oleh lansia itu adalah dengan banyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Penurunan fungsi kognitif pada lansia merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan pada sistem saraf, seperti berkurangnya massa otak dan berkurangnya aliran darah ke otak, yang menyebabkan perubahan jumlah neurotransmitter di otak. Berkurangnya fungsi kognitif pada lansia dapat diatasi dengan rutin membaca Al-Quran. Kitab suci Al-Quran dapat memberikan ketenangan bagi pembacanya. Selain itu, Al-Quran juga dapat mengontrol emosi dan memberikan ketenangan jiwa. Yang ketiga yang ditaruhkan Islam terhadap permasalahan yang dihadapi lansia adalah perbanyak silaturahim dalam majelis taklim atau majelis ilmu. Silaturahim adalah satu di antara sekian banyak cara beribadah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Terlebih Rasulullah seringkali menggambarkan jalinan silaturahmi dengan para sahabat dan penduduk di sekitarnya. Dengan kita menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia, yakni hablum minan nas, bentuk tawakal kita akan semakin teguh dengan mendekatkan diri kepada Allah, di mana salah satunya yaitu menjalin hubungan silaturahmi. Setidaknya kita berpedoman pada sabda Rasulullah, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Dengan rutin berkunjung ke rumah saudara atau lainnya, kita bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki kepada ketika Allah menghendakinya. Tentu dengan niat untuk silaturahmi, bukan semata-mata karena umur dan rezeki.
Sering kali kita berkunjung atau dikunjungi oleh saudara ataupun orang lain, dan akan membuat hubungan menjadi akrab dan akan selalu lebih baik. Banyak yang bisa kita petik jika kita mengaplikasikan kebiasaan ini. Kita akan semakin mudah untuk saling tolong menolong, gotong royong, menjaga kekompakan, dan masih banyak lagi. Ini juga akan berdampak positif terhadap anak cucu di kemudian hari. Silaturahmi sangatlah berdampak pada upaya meminimalisir terjadinya konflik antara sesama. Bahkan tidak hanya meminimalisir, melainkan mampu mencegahnya. Ketika ada orang mengunjungi rumah kita atau sebaliknya dengan tujuan yang baik, tentu sangat tidak mungkin kita atau orang lain memiliki rasa dendam, dengki, dan sejenisnya. Hal ini apabila kita praktikkan dengan keluarga besar atau tetangga, maka kita membuat hidup terasa lebih nyaman karena terbebas dari upaya saling menyalahkan satu sama lain. Selain itu, kita akan lebih leluasa dalam menjalankan ibadah. Para pemirsa majelis taklim yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang benar-benar itu adalah datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah, itu datang dari pribadi saya. Saya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.